Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 hingga 5 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita akan bersaat teduh sejenak di hadapannya. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Tuhan, terima kasih atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih kalau pada hari ini memasuki bulan kelima ataupun minggu kedua, kami juga diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau dan juga ikut perjamuan kudus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa ingat anugerah-Mu dalam kondisi apapun. Kami ingat anugerah terbesar dalam kehidupan kami, yaitu ketika kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Engkau berkenan juga mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami pernah menyakiti Engkau, mempermalukan Engkau dengan perkataan kami, perbuatan kami, bahkan seringkali mungkin kami juga mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya pada hari ini kami layak datang di hadapan Tuhan, kami juga layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, kiranya kami juga senantiasa belajar seperti Engkau, di mana kami bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti kami, dan kami juga bisa belajar untuk bisa menerima segala kesalahan orang lain. Tolong kami Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu kepada kami, dan juga janji pengampunan yang Kau berikan kepada kami sehingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Engkau pun akan menerima kami kembali sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Kasih Allah kepada kita sungguh amat besar, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia demi menyelamatkan saudara dan saya. Kasih Tuhan tak terlukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kesetiaannya tetap teguh sampai selama-lamanya. Bersama kita mau pujikan kasih Allah. Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak akan mungkin menuliskan kasih Allah yang begitu besar. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Bersyukur atas kasih dan setia Tuhan yang begitu dalam dan luas. Mari kita mau puji dan tinggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang maha mulia. Kita pujikan, ku pujimu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan yang Maha Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terpujilah Syukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu. oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Engkau. Terpujilah
Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita diciptakan Tuhan begitu baik dan indah seturut rupa dan gambar Tuhan sendiri. Kemuliaan diberikannya kepada kita. Namun saat menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan, tak jarang kita melenceng dari jalan Tuhan. Tapi bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kasih Tuhan lebih dari sanggup untuk mengubah kita menjadi indah dan semakin indah. Bahkan lebih daripada permata. Mari kita menghadapi semua ujian dan tantangan hidup ini hanya berserah kepada kekuatan dan tuntunan Tuhan. Jadilah pribadi yang hidup dengan takut akan Tuhan, tetap taat dan setia mengikuti kehendak-Nya. Nantikanlah janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup. Saya mengajak saudara dengan segenap hati, kita akan mendengarkan suara Tuhan berfirman kepada kita melalui hamba-Nya Pendeta Hendy Sutrisno. Kita akan persiapkan dengan pujikan Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati dan jiwa, kita katakan kita rindu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, katakan Yesus kau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah, Ku indah dan semakin indah bagimu. Ya Tuhan, ketika hidup kami ada dalam dunia ini, siapa yang menjadi yang paling utama dalam hidup kami? Seringkali kami Tuhan, bukan Engkau yang menjadi utama, bukan Engkau yang menjadi permata kami, tapi yang lainnya. Tuhan ampuni kami, kalau kami selama ini mungkin menomorduakan Engkau, menomorsekiankan Engkau. Padahal Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami. Engkau adalah yang paling penting dalam hidup kami. Tanpamu, maka hidup kami tidak ada pengharapan. Itu sebabnya kami bisa menjadikan Engkau sebagai barang yang sangat berharga, permata yang sangat bernilai. Tanpa Engkau, kami bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memilih kami dan juga menyelamatkan kami. Tuhan, hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tuhan berkenan juga mengampuni segala dosa-dosa kami, Roh Kudus-Mu yang berkarya akan diri kami masing-masing. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, Kau berkenan juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara, hari ini kita memasuki minggu kedua bulan Mei. Ada yang tahu Bapak, Ibu, hari ini hari apa? Hari Ibu, betul ya, Mother's Day, Hari Ibu, Bapak, Ibu. Minggu kedua, Hari Ibu, bulan Mei. Nah, kalau bulan Juni, itu minggu ketiga adalah Hari Bapak. Karena itu, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang telah dianugerahi oleh anak dan juga keluarga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan tema Hari Ibu, saya akan kita akan bersama-sama renungkan sebuah tema tentang ibu juga, yaitu lebih berharga daripada permata. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan permata itu Tuhan Yesus yang menjadi permata kita. Tapi kalau kita baca di Alkitab Bapak Ibu, seorang ibu, seorang istri yang baik, dikatakan juga dia itu lebih berharga dari permata. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang ibu, seorang istri yang lebih berharga daripada permata? Itu yang harus kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara, khotbah ini memang untuk ibu-ibu tapi juga tidak menutup juga untuk para bapak-bapak, karena ini bersifat umum juga. Kalau kita menjadi seorang bapak juga harus bagaimana supaya kita pun bisa menjadi seorang anak Tuhan yang lebih berharga daripada permata. Nah, untuk saudara yang belum menjadi ibu, yang masih muda, yang masih belum menikah, ini sebagai persiapan saudara, karena suatu ketika nanti saudara juga akan menjadi ibu. Nah, kalau saudara menjadi seorang anak, ini juga bisa menjadi suatu koreksi bagi ibu-ibu saudara, ibu-ibu kalian. Kalau kalian, loh ibu saya kok nggak seperti itu ya, coba nanti waktu pulang jelaskan pada ibu-ibu saudara, supaya mereka pun bisa ada perubahan, dan nanti ibu kita bisa menjadi seorang ibu yang lebih berharga daripada permata. Bukankah itu menyenangkan bagi kita sekalian Bapak Ibu? Saya mengajak saudara untuk membuka dari Amsal pasal 31. Kita tidak baca,
saya nggak bacakan semua ayat, tapi mesti ayat 10 sampai 31 Bapak Ibu. Tapi saya tidak membacakan semuanya, nanti kita akan membacanya waktu bersama dengan belajar firman, merenungkan bersama. Saya bacakan ayat ke 10 Bapak Ibu ya. Amsal 31 ayat ke 10 yang berbunyi demikian. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Kenapa? Karena ia lebih berharga daripada permata. Kita buka lagi ayat 30, pasal 31 ayat 30. Amsal 31 30 yang berbunyi demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itu namanya inner beauty Bapak Ibu, kecantikan yang ada di dalam, bukan yang di luar Bapak Ibu. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita akan belajar bersama tentang hal ini. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang ibu seperti yang dikatakan dalam Amsal, tapi kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang tua, baik kita ayah maupun ibu, bisa menjadi seorang orang tua, bisa menjadi seorang ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu menjelang Hari Kartini, ada sebuah kisah yang ditayangkan di sebuah TV, Bapak Ibu. Kisah ini menceritakan seorang wanita karier. Dia itu seorang pengacara yang cukup terkenal, sehingga banyak orang-orang minta bantuan dia untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, dia begitu sibuk dengan pekerjaan dia, dengan karir dia, sampai kemudian dia tuh mulai menggeser posisinya untuk tidak menjadi seorang ibu, tapi dia lebih mengutamakan pekerjaannya, dan kemudian menggeser akan suami dan juga anaknya. Kemudian begitu mengejar karya dan ibu ini cukup terkenal, semua masalah bisa tangani dengan baik dan banyak orang kemudian minta bantuan dia, namanya semakin terkenal dan semakin berkibar dan juga pendapatannya pun semakin banyak yang dia peroleh. Hidupnya seperti di lampu sorot, di mana-mana dia itu menjadi bahan pembicaraan, banyak wartawan yang mewawancari dia waktu dia bisa berhasil dalam sebuah kasus. Sampai kemudian dia sama sekali nggak merasa kalau dia sudah semakin jauh dari keluarganya dan juga anaknya. Suatu hari dia begitu marah luar biasa kepada pembantunya, Bapak Ibu. Kenapa? Pembantunya sih nggak melakukan kesalahan apa-apa. Cuma selama ini anaknya kan ditinggal sendirian di rumah bersama dengan pembantu. Maka mau nggak mau namanya anak kecil, maka akan dia dekat pada pembantunya. Maka karena dia begitu dekat, maka apa yang dikatakan pembantu itu, apa yang dilakukannya akan dituruti oleh anak tersebut. Karena yang sehari-hari dilihat cuma pembantunya, bukan mamanya, Bapak Ibu. Nah, dia begitu marah ketika dia melihat anaknya ini makan nasi, bukan makanan yang dimasakkan pembantu yang enak, tapi dia ikut-ikut pembantunya. Tidak tahu dari mana, pembantu tersebut makan nasi hangat dengan dicampur garam dan kelapa. Maka begitu lahap. Nah, anak ini ikut-ikutan makan makanan seperti itu. Dan lebih marah lagi Bapak Ibu ketika dia melihat anak ini kemudian lebih suka mainan yang dibuatkan oleh pembantunya. Jadi pembantu tersebut membuat boneka-bonekaan. Mungkin kalau saudara pernah kecil zaman dulu ya, seringkali kita buat boneka itu dari kayu, kemudian kasih kepala, kasih tangan gini, dibungkus dengan kain seperti itu. Jadi seperti ya boneka kayu seperti itu. Itu yang digendong kemana-mana anak tersebut. Waktu melihat itu, ibu ini begitu marah sekali. Apalagi hadiah boneka yang diberikan pada anak yang nggak disentuh sama sekali. Yang jauh lebih bagus, jauh lebih dari luar negeri yang lebih bagus, lebih berharga, tapi nggak disentuh oleh anaknya. Nah, ibu ini begitu marah, kemudian pembantunya dipecat, keluar dari pekerjaannya. Nah, setelah itu maka anaknya itu hidup dengan bapaknya. Bapak kasih Tuhan, sebagai seorang anak, waktu dia kehilangan orang yang dekat dengan dia, lama-lama dia mungkin seringkali mencari akan pembantu tersebut, lama-lama punya sakit, Bapak Ibu. Sakit, nah waktu sakit tersebut, ibu ini masih sibuk dengan pekerjaannya. Waktu itu dia sedang menangani sebuah kasus, di mana kasus tersebut kalau dia menang, namanya akan semakin melejit, dan dia akan mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi. Dan waktu anak sakit, dan dalam kondisi yang begitu parah sakitnya, ditelepon berkali-kali, ibu ini oleh suaminya ditelepon tapi enggak membalas. Membalas pun cuma sebentar, dia bilang sebentar lagi saya akan datang. Sampai kemudian waktu ibu datang ke rumah sakit, anaknya sudah pingsan, Bapak Ibu. Nah, waktu anaknya pingsan kemudian suaminya berkata seperti ini pada istrinya. Dulu waktu Kartini berjuang untuk kaum wanita, bukan bermaksud menjadikan seorang wanita seperti kamu. Kalau misalnya Kartini masih hidup, saya percaya dia tidak akan pernah bangga dengan kamu, seorang ibu seperti kamu. Tahu kamu,
Kamu telah melupakan kodratmu sebagai seorang wanita. Anakmu membutuhkan waktumu dan juga kasih sayangmu dari seorang ibu. Bukan dari hartamu, bukan dari hadiah-hadiah indah yang kamu belikan dengan hartamu, dengan uangmu yang semakin banyak saat ini. Bapak dan kasih Tuhan, waktu kita melihat hal ini, waktu kita mendengar atau menyaksikan drama tersebut, mungkin kita bertanya, kok ada ya seorang ibu seperti itu? Padahal kadang-kadang kita pun bisa seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat seorang ibu yang begitu lebih mengutamakan pekerjaannya, karirnya, sampai kemudian dia itu melupakan akan keluarganya, melupakan anak dan juga istrinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang ibu seperti ini, apakah ibu itu bisa dikatakan dia itu lebih berharga daripada permata? Permata itu barang yang begitu berharga Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui permata itu begitu indah, begitu berharga, dan saya percaya wanita itu banyak suka dengan permata. Tapi kalau dia itu hidupnya nggak benar, dikatakan orang ini berarti tidak bisa lebih berharga daripada permata. Tapi kalau dia itu hidupnya benar, dikatakan oleh firman Tuhan, dia lebih berharga daripada permata. Nah, apakah ibu ini bisa disebut dikategorikan sebagai seorang ibu atau seorang wanita yang lebih berharga daripada permata? Jawabannya jelas tidak, Bapak Ibu. Karena dia telah menunaikan tugasnya dia sebagai orang tua kepada keluarganya. Mungkin hal ini bukan cuma berlaku pada seorang ibu, juga pada seorang ayah. Karena kita lihat sekarang banyak ayah, papa itu yang seringkali melalaikan akan keluarganya demi untuk mengejar karir, demi pekerjaannya. Kita lupa Bapak Ibu, sekaya apapun harta kita, kalau keluarga kita berantakan, apa gunanya? Sehebat apapun kita dalam karir kita dan pekerjaan kita, kalau ternyata anak-anak kita hidupnya gak benar, apa gunanya? Gak ada gunanya sama sekali. Itu sebabnya kita harus belajar untuk bisa mengimbangi antara pekerjaan kita, karir kita, dengan keluarga kita. Keluarga yang paling utama Bapak Ibu. Kalau keluarga kita sudah hancur, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, gak ada artinya sama sekali. Apalagi seorang ibu yang terjadi, yang seharusnya seorang anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu, tapi gak mendapatkan seperti itu karena ibunya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan karirnya, bahkan sudah melupakan akan keluarganya. Nah, pertanyaan kita sekarang Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita itu sebagai seorang orang tua atau seorang ibu itu bisa hidup berkenan di hadapan Allah dan kita bisa disebut oleh Tuhan lebih berharga daripada permata. Ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, di mana sebagai orang tua atau seorang ibu kita harus senantiasa memikirkan kebutuhan anak-anak kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Dua hal itu harus kita butuhkan. Bukan cuma kebutuhan jasmani, bukan cuma makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, bukan cuma itu. Tapi kebutuhan rohani yang harus kita perhatikan juga, Bapak Ibu. Dua hal ini yang paling penting yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Amsal tersebut tentang seorang istri atau seorang ibu, Bapak Ibu. Kita coba baca dalam ayat 15, 21 dan 25 dikatakan seperti ini. Seorang istri, seorang ibu, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan dia. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, 15, 21, dan 25, ini merupakan seorang istri yang betul-betul memikirkan kebutuhan jasmani dari keluarganya, baik itu anak maupun suaminya Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Nah kalau kita sekarang pelajari ayat 15 dikatakan seperti itu, dikatakan ia bangun kalau masih malam. Artinya itu dia bangun pada waktu pagi-pagi buta sebelum matahari terbit. Dia sudah bangun, dia sudah mulai bekerja. Apa yang dia lakukan? Dikatakan di sana bahwa dia menyiapkan makanan untuk keluarganya. Suatu hal yang luar biasa yang dia lakukan untuk anak dan juga istrinya, untuk suaminya. Saya percaya, waktu dia memikirkan makanan bagi keluarganya, bukan makanan sembarangan. Dan itu makanan yang bergizi, makanan yang disukai oleh anak dan juga suaminya, itu yang dipikirkan. Dan itu sebabnya mengapa dia bisa mendapat pujian begitu luar biasa. Bahkan dikatakan di sini makanan itu mengandung gizi yang juga baik bagi keluarganya. Nah kalau kita baca ayat 15b, apa yang dilakukan setelah dia mempersiapkan? Dia kemudian membagi tugasnya kepada para pembantunya dengan begitu baik. Jadi dia menyediakan makanan, dia senantiasa memikirkan bagaimana kebutuhan jasmani dari anaknya, bukan cuma sekarang ini, tapi di waktu akan datang. Dia curahkan pikiran dia untuk berbuat seperti itu. Seringkali ibu-ibu itu merasa ngeluh, Bapak Ibu ya.
atau mereka tuh sambat bahasa Jawanya. Kalau mereka tuh memikirkan makanan untuk keluarganya, hari ini masak apa ya dan sebagainya. Kalau belum lagi kalau sudah masak, bukannya dipuji oleh suami atau anaknya malah dipaidu, malah dicacat seperti itu yang lebih menyakitkan lagi. Tapi kalau kita lihat ibu ini dalam kondisi apapun dia tetap senang melakukannya. Mungkin sebagai seorang istri dia juga pernah dicacat juga, tapi dia senang melakukannya karena dia tahu ini tugas dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istri, kepada suami, dan juga anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca kemudian ayat 21 apa yang dilakukan, Bapak Ibu. Saya bacakan ayat 21 berkata seperti ini. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Bapak Ibu dan juga saudara, di Palestina itu nggak ada musim salju mestinya, tapi ada musim dingin yang seringkali begitu menusuk sekali musim dinginnya. Dan ternyata ibu ini kalau kita baca dikatakan di sini ayat 21, ia memberikan tangannya kepada 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Kenapa dia nggak takut dengan musim dingin, Bapak Ibu? Karena dia sudah menyiapkan dengan baik, di mana dia sudah membuat akan rumah pakaian hangat untuk suami dan juga untuk anaknya, tentu untuk dia sendiri. Dia buatnya bagaimana? Kalau kita baca 19, dia melakukannya sendiri. Bapak Ibu, 19 katakan seperti ini. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Jadi dia melakukan semuanya itu dengan tujuan nanti kalau musim dingin terjadi, maka suami dan juga anaknya tidak sampai kedinginan. Apa yang dia lakukan? Dia membuat pakaian hangat untuk keluarganya. Luar biasa. Seorang ibu yang bukan memperhatikan makanan perut, tapi juga pakaian yang dipakai oleh keluarganya, suami dan juga anaknya. Nah, kalau kita baca kemudian ayat 13 sampai 18 katakan seperti ini, Bapak Ibu. Saya bacakan untuk saudara 13 sampai 18. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Kita lihat, dia bukan seorang istri pengangguran, tapi dia betul-betul menggunakan waktunya untuk bekerja. Dikatakan dia mencari bulu domba dan rami, kemudian senang bekerja dengan tangannya. Ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Jadi dia siap untuk senantiasa mencukupi kebutuhan keluarganya. 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Kita lihat Bapak Ibu, dia bukan cuma bekerja, dia juga memikirkan masa depan, dia investasi. Membeli ladang, ditanami, supaya nanti bisa mendapat hasil, bisa mendapat pendapatan. Apakah suaminya tidak bekerja? Saya percaya suaminya bekerja. Tapi dia itu ada seorang ibu, seorang istri yang begitu aktif untuk bekerja, mendapatkan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Lalu uangnya untuk apa? Nanti kita akan lihat bersama juga uangnya untuk apa, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-18, yang ke-20, ia memberikan tangannya kepada 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Sampai di sana Bapak Ibu, kita lihat di sini luar biasa kan apa yang dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu yang bertanggung jawab pada keluarganya. Bagaimana Bapak Ibu bagaimana ibu-ibu khususnya waktu kita membaca ini? Adakah kita keinginan untuk bisa berbuat seperti itu? Menjadi seorang istri, seorang ibu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, bagi keluarganya khususnya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat waktu dia bekerja seperti itu, dampaknya itu pada keluarganya. Kalau kita baca Bapak Ibu, kita lihat ya ayat 11 dikatakan seperti ini. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa, jelas gak ada kekurangan keuntungan karena dia itu mau bekerja dengan baik untuk bisa mendapatkan penghasilan bagi keluarganya. Seorang istri yang betul-betul bertanggung jawab pada keluarganya. Dan Bapak Ibu saya percaya keberhasilan seorang suami itu tidak lepas daripada peran serta istrinya. Demikian juga kalau kita baca di sini, suaminya bisa mendapat keuntungan, dengan mungkin juga mendapat pujian dari orang-orang sekitar dia ketika istrinya bisa berikan support kepada suaminya yang begitu luar biasa. Jadi kita pun harus berbuat seperti para istri, Bapak Ibu. Wanita diciptakan sebagai penolong bagi seorang suami, dan itu harus kita lakukan.
penolong, bukan perongrong, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa menjadi seorang istri yang bisa memberikan support pada suami kita, supaya suami kita bisa maju dan berkembang di dalam kehidupan dia, dalam karir dia nantinya. Kemudian kalau kita baca ayat 30 Bapak Ibu, apa sih yang membuat dia seperti itu? Mengapa dia kadang kalau kita baca ayat 25 dikatakan dia nggak takut dengan masa depan dia. Kalau 25 dikatakan pakainya, sebentar ya, 25 dikatakan pakainya adalah kekuatan dan kemudian ia tertawa tentang hari depan. Dan masa depan dia sama sekali nggak takut Bapak Ibu. Masa depan seperti apa dia nggak merasa khawatir, kenapa? Karena dia tahu. Dia sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya, dia sudah bekerja, dia sudah menyiapkan uang dan sebagainya, dan dia juga sudah menyiapkan pakaian, makanan bagi keluarganya, dan lebih daripada itu, kenapa dia nggak khawatir masa depannya? Ayat 30 menjawab, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Karena dia takut akan Tuhan, maka dia nggak merasa takut akan masa depannya, karena dia tahu Tuhan pasti menyertai dia, Tuhan pasti menopang dia. Kalau dia mau bekerja, Tuhan pasti menyertai, melindungi, dan juga mencukupi dia. Itu sebabnya ketika masa depan seperti apa, dia sama sekali tidak merasa khawatir. Karena dia tahu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan dia, dan dia sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Ayat 28 apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita baca ayat 28 dikatakan seperti ini. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Anak-anak begitu respect pada dia. Bahkan bangun menghormati dia, kemudian juga namanya suami juga bangga, kemudian juga memuji dia sebagai seorang istri yang sangat bisa menolong akan suaminya. Itu yang terjadi, mengapa itu sebabnya mengapa ibu seperti ini, istri seperti dikatakan dia lebih berharga daripada permata. Ya mungkin kita sebagai saudara sebagai ibu sekarang ini boleh mengoreksi diri bagaimana kehidupan kita sebagai seorang ibu selama ini. Sudah kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, di mana kita boleh memikirkan kebutuhan jasmani akan anak-anak kita, akan suami kita. Itu harus kita pikirkan baik-baik supaya nantinya kita bisa menjadi seorang ibu yang lebih berharga daripada permata. Saya mengenal seorang ibu itu masih saudara-saudara. Jadi waktu saya ke Jakarta, saya pernah tinggal di rumah dia. Dia itu kalau sudah pagi bangun, sibuknya bukan main. Dia bangun pagi, kemudian dia itu saya waktu saya tidur dia mendengar dia mulai memberikan tugas pada pembantunya untuk beli ini, beli itu dan sebagainya untuk belanja. Nah kemudian saya tanya, kok sepertinya kamu tuh tiap hari kalau selama saya tinggal di sini kok tiap pagi itu seperti begitu banyak tugas yang kamu berikan pada pembantumu dan juga belanja begitu banyak. Dia cerita seperti ini. Saya berpikir seperti itu karena suami saya itu nggak mau makan yang sama dalam satu hari. Makan pagi, siang, malam itu harus beda. Ya kalau pagi soto, malam sore siang soto dia nggak mau. Pagi soto, siang rawon, malam harus apa? Bakmoy misalnya seperti itu. Jadi berbeda terus, nggak mau sama. Ya mau nggak mau dia harus memikirkan bagaimana menu yang bisa disukai oleh suaminya seperti itu. Belum lagi nanti anaknya, beda juga selera. Saya bisa bayangkan betapa repotnya mungkin satu harian dia bisa di dapur untuk memasak bagi anak-anak dan juga suaminya. Tapi dia melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Dia mengatakan, ya itulah tugas saya sebagai seorang istri. Istri harus senantiasa bisa memikirkan apa yang dibutuhkan oleh suami dan juga anak-anak saya. Saya lakukan dengan penuh sukacita karena saya tahu tugas saya yang diberikan Tuhan kepada saya ini mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan kepada saya dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma itu saudara, kalau dia sudah siang, dia bisa ke pabrik membantu istrinya juga dalam keuangan. Setelah itu dia pulang, boleh masak lagi dan sebagainya. Wah luar biasa seorang wanita seperti ini. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Memang kalau kita bisa melakukan mungkin nggak sampai seperti itu, tapi kita bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Untuk suami-suami jangan rewel makan saudara ya. Makan itu jangan yang aneh-aneh. Satu hari ya 1-2 macam lah cukup. Jangan sampai pagi, siang, semalam ya tak berarti semua. Kasihan istrimu nantinya. Memang istri harus bisa memberikan yang terbaik bagi suaminya, tapi suami juga harus tahu diri dong seperti itu ya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan seorang istri waktu dia bisa bekerja dengan begitu semangat, karena dia senantiasa memikirkan yang terbaik bagi keluarganya dan dia tahu sadar itu tugas dia sebagai seorang istri. Nah Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai istri-istri Kristen, istri-istri yang mengenal Kristus. Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik? Memikirkan kebutuhan jasmani akan anak-anak kita, akan keluarga kita, akan suami kita. Kita boleh memikirkan dan kita boleh berupaya bagaimana kita bisa berupaya untuk bisa membantu kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu.
Dan kalau kita lihat yang berikutnya, dia bukan cuma memikirkan kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Kita lihat Bapak Ibu ya, ayat 30 dikatakan seperti ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau kita baca perikop ini, memang nggak dijelaskan ibu ini memberikan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anaknya enggak. Tapi saya percaya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang takut kepada Tuhan, maka dia pun bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Apa perintah Tuhan, Bapak Ibu dan juga saudara? Kalau kita baca di Ulangan pasal 11, ayat 19 dikatakan seperti ini. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, yaitu firman Tuhan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi di mana Allah mengendaki kita sebagai orang tua, baik ayah dan juga ibu, itu senantiasa bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kapan saja, di mana saja. Waktu dia tidur, waktu dia berjalan, waktu dia berdiri, waktu dia bangun. Itu kita lakukan untuk bisa mengajarkan siapa Tuhan kita. Dan pada waktu itu, saudara, mengapa perintah ini diberikan pada orang Israel? Dengan tujuan supaya anak-anak orang Israel itu senantiasa ingat dengan Tuhan yang mereka sembah, yang mereka percayai. Supaya mereka senantiasa berpegang percaya pada Tuhan, tidak menyembah pada berhala lain. Cuma sayang kalau kita baca Hakim-Hakim, orang Israel nggak bisa melaksanakan tugasnya seperti itu. Mereka seringkali tidak mengajar firman Tuhan dengan baik, sampai kemudian akhirnya ada orang-orang Israel itu yang kemudian menyembah berhala. Siapa salah? Tentu generasi sebelumnya, yaitu tidak mengajar firman Tuhan dengan baik, saudara kasih Tuhan. Nah, sebagai seorang ibu yang mengenal Tuhan, maka ibu ini mengajar firman Tuhan dengan baik. Jadi dia memikirkan kebutuhan rohani, bukan cuma jasmani, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tuh mengenal seorang ibu bernama Yokibed, ya. Kalau di Alkitab kata Yokebed seperti itu. Dia itu ibu dari Musa. Kalau kita tahu dia punya 3 orang anak, Harun, Musa, dan juga Miriam. Dan kalau kita lihat ibu ini, Yokebed ini Bapak Ibu, dia sebagai seorang ibu yang cukup berhasil dalam mendidik kerohanian anaknya. Kita lihat Musa. Musa waktu dia itu dibuang di sungai, kemudian diambil oleh putri Firaun, kemudian dititipkan pada ibunya kembali sekian tahun untuk diasuh, diasuh kemudian disapi. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat kehidupan Musa, pada waktu dia dewasa, dia tetap beriman kepada Allah Yahweh. Waktu orang Mesir menyembah berhala, dewa-dewa mereka sembah, Musa sama sekali tidak tergerak hatinya untuk bisa berdatang kepada berhala, penyembah berhala. Enggak, dia tetap bernyembah pada Allah Yahweh yang dia percayai. Nah, dari mana dia bisa mendapat pengetahuan seperti itu? Dari mamanya. Yokibed selama sekian tahun berkumpul dengan anaknya, itulah kesempatan bagi dia untuk mengajar dengan sebaik-baiknya siapa Allah yang mereka sembah. Sehingga itu tertanam dalam pikiran Musa, waktu dia Musa besar, waktu dia ada di istana Firaun, sama sekali enggak tergerak hatinya untuk menyembah kepada dewa-dewa lain. Tapi dia tetap menyembah kepada Allah Yahweh. Para sertanya, yaitu orang tuanya, yaitu Yokibed sebagai mamanya yang senantiasa menanamkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tadi saya sempat ngomong-ngomong dengan hamba Tuhan, yaitu penginjil Soleman. Mengapa sih banyak orang Kristen sekarang ini begitu banyak, waktu muda-muda mereka sudah meninggalkan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak muda itu yang mulai kecil mereka oleh orang tuanya nggak diajar firman Tuhan dengan baik. Mereka seringkali waktu kerohanian dibiarkan belajar di sekolah atau di sekolah minggu. Nah, tugas mereka sebagai orang tua tidak mengajarkan dengan baik. Akhirnya waktu mereka dewasa, mereka seringkali tidak percaya pada Tuhan, ateis, atau kemudian mereka mudah sekali pindah agama. Itu yang terjadi. Kemudian saya bertanya, kenapa orang-orang Muslim khususnya mereka bisa berpegang teguh dengan ajaran mereka imani, bahkan mereka sama sekali sulit untuk bisa berpindah dari ajaran agama mereka. Kalau kita lihat, karena mulai kecil mereka juga ditanamkan mengenai ajaran mereka. Dari kecil mereka sudah diajar ngaji, dan mereka juga sangat menghormati namanya tokoh agama, Bapak Ibu. Kalau kita lihat anak-anak orang-orang Muslim mulai kecil, mereka sudah disuruh cium tangan Datuk Haji, Datuk Ustadz. Jadi mereka menyium seperti itu. Jadi konsep mereka begitu luar biasa dengan kerohanian mereka. Jadi meskipun dunia bergoncang seperti ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, orang-orang Muslim itu, iman mereka sulit bagi mereka untuk pindah dari agama mereka. Tapi kalau Kristen, wah mudah sekali. Menikah dengan orang non-Kristen, ikut tanpa menghargai keselamatan itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Kesalahannya pada kita sebagai orang tua, baik kita sebagai papa atau mama. Belajarlah seperti Yokibed dan juga seperti wanita dalam Amsal tersebut.
Sejak kecil mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya seorang ibu bisa lebih berharga daripada permata? Yaitu harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ya. Ayat 20 dikatakan seperti ini. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi kalau kita lihat, saya tadi tanya, lalu uangnya dibuat untuk apa? Wanita tersebut bekerja dari siang sampai malam, dia bekerja seperti itu. Ternyata uangnya bukan cuma disimpan untuk pribadi dia, tapi dikatakan dia seringkali memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkannya dan mengulurkan tangan bagi mereka yang sedang miskin. Kita lihat Bapak Ibu, suatu teladan begitu luar biasa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, waktu anak-anaknya melihat ibunya berbuat seperti itu, di mana seringkali bisa memberikan kasih kepada orang lain, padahal orang lain dalam kesulitan, maka mau tidak mau anaknya kelak bisa meneladani akan ibunya, akan mamanya. Dan mereka mulai belajar, harta itu cuma titipan. Kalau kita diberkati, bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan juga belajar bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Salah satu bentuk bersyukur yaitu kita bisa menolong orang lain yang dalam kesulitan. Dengan cara seperti ini, saya percaya kehidupan ibu ini bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya mengapa dia bisa dikatakan lebih berharga daripada permata. Dia bukan cuma memikirkan kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan jasmani dan juga rohani, tapi dirinya itu betul-betul bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, waktu dia itu mendengar firman Tuhan, bukan cuma didengar saja, tapi langsung diaplikasikan. Di mana ada kasih yang bisa menolong orang lain yang dalam kesulitan. Dalam sebuah persekutuan Bapak Ibu, persekutuan kelompok tunggu bersama KTP, ada beberapa orang pemuda yang membicarakan Alkitab. Mereka saling bertanya, kalau kamu setiap hari itu lebih suka baca Alkitab apa? Mereka mengatakan, kalau saya lebih suka baca Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris, King James. Karena kata-katanya itu mendekati akan bahasa aslinya, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, seperti itu. Ada juga mengatakan, kalau saya sih enggak, kalau saya itu lebih suka bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bisa lebih mudah dimengerti, enggak pusing untuk membacanya. Ada juga mengatakan, kalau saya sih lebih suka yang terjemahan lama. Kalau terjemahan lama itu mirip-mirip dengan King James, jadi artinya juga lebih mendekati dengan bahasa aslinya dan sebagainya. Itu alasan mereka. Nah, Bapak di situ ada kemudian ketua KTP ditanya, "Lah kamu apa yang sering kamu baca tuh Alkitab mana?" Dia mengatakan, "Saya sama sekali enggak terlalu mempermasalahkan Alkitab terjemahan mana yang saya baca. Mengapa? Karena saya melihat mama saya. Bagi saya mama saya itu adalah Alkitab hidup yang bisa mengajarkan saya tentang firman Tuhan. Waktu saya melihat mama saya, ada kasih yang ditunjukkan, ada kepedulian, ada juga pengampunan dan juga yang lainnya yang ditunjukkan oleh mama saya dalam hidupannya. Waktu saya melihat mama saya sama saja waktu saya melihat Alkitab." Luar biasa Bapak Ibu, seorang anak bisa berkata seperti itu. Waktu saya melihat mama saya, sama saja saya melihat Alkitab. Karena waktu saya lihat mama saya, itu apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat sama dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita tanya pada anak-anak kita, kamu lihat papa seperti apa sih? Apakah seperti Alkitab atau seperti apa? Kalau lihat mama seperti apa? Seringkali mungkin jawaban mereka beda-beda. Tapi kalau mereka bisa mengatakan, waktu aku lihat papa, lihat mama itu sama seperti membaca Alkitab, alangkah luar biasa ya Bapak Ibu. Kita bisa berbahagia sekali. Karena kita sudah bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar, supaya kita menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan bagi orang lain, karena perkataan kita, perbuatan kita sama dengan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang ibu yang lebih berharga daripada permata? Yaitu kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Saya bacakan ayat 26 kata seperti ini. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Coba kita perhatikan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya, waktu dia mau ngomong sesuatu, dia senantiasa mendapat hikmat dari Tuhan. Sehingga dia itu enggak salah ngomong sama orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak sampai kemudian membuat orang lain itu marah kepada dia atau kecewa sama dia. Kadang-kadang Bapak Ibu, waktu kita marah, kita bisa mengatakan sesuatu yang begitu menyakitkan orang lain. Bahkan anak-anak kita juga seringkali disakiti oleh perkataan kita. Ingat akan apa yang dikatakan Efesus
Paulus dalam Efesus 6:4 di mana Paulus memberikan nasihat pada para bapak agar tidak menimbulkan amarah dalam hati anak-anaknya. Mengapa mereka bisa marah? Karena ucapan kita yang seringkali menyakiti akan anak-anak kita. Belajar Bapak Ibu, supaya orang tua, sebagai papa, sebagai mama, coba kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Supaya mereka tidak sakit hati dengan apa yang kita katakan kepada mereka. Saya mengenal seorang ibu waktu saya bekerja. Ada seorang ibu yang anaknya itu nakalnya bukan main Bapak Ibu. Masih remaja, hidupnya sudah gak benar, sudah gak karu-karuan. Bahkan maaf sebelumnya, dengan pembantu pun dia bisa berbuat yang tidak-tidak. Mamanya begitu marah kepada anak tersebut. Waktu dia marah dia berkata, lebih baik mama memelihara anjing daripada kamu. Anjing bisa turut mama katakan apa. Tapi kamu sama sekali tidak bisa menuruti apa yang mama katakan. Kamu malah membuat mama malu di hadapan orang lain. Bapak ini kasih Tuhan, waktu dia katakan anjing seperti itu betul tentu sangat menyakitkan hati anak tersebut. Saya pernah bertemu dengan dia waktu dia dewasa, waktu saya ngomong dia pernah ngomong, sebetulnya saya itu agak kecewa dengan mama. Satu kata yang sering saya ingat, waktu mama mengatakan saya sebagai anjing, itu sangat menyakitkan saya sebagai seorang anak. Memang dia berbuatnya nggak benar, tapi tidak seharusnya kita berkata seperti itu. Nah Bapak ini kasih Tuhan, hati-hatilah dengan perkataan kita. Seringkali kita bisa mengatakan sesuatu negatif pada anak-anak kita, kamu goblok, kamu bodoh dan sebagainya. Ingat, itu seringkali bisa menyakiti anak-anak kita. Sejelek apapun anak kita, dialah anak kita dan dia adalah ciptaan Tuhan. Waktu kita mengatakan kamu bodoh, itu artinya kita mengatakan Tuhan itu menciptakan anakku dengan bodoh seperti itu. Kita sama saja dengan menyalahkan Tuhan. Gak benar Bapak Ibu. Jadi hati-hatilah waktu kita berkata sesuatu, minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita katakan kepada anak-anak kita tidak kemudian menyakiti hati orang lain. Apalagi anak-anak kita, karena itu akan membekas dan membuat mereka sakit hati sampai dia mati pun akan sakit hati kepada kita sebagai orang tuanya. Belajarlah bijak untuk berkata-kata kepada orang lain. Bagi saudara yang masih belum menikah, sebagai bekal saudara, nanti kalau sudah menikah sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, jadilah seorang mama dan papa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya nantinya saudara bisa menjadi seorang papa dan mama yang lebih berharga daripada permata. Nah saudara, ada seorang pelukis yang bernama Benjamin West. Ya. Dia itu seorang pelukis terkenal dari Amerika pada abad 18. Lukisannya terjual laku begitu keras, begitu mahal pada waktu itu. Lalu ketika dia tanya, apa yang membuat kamu bisa termotivasi, kamu bisa menjadi seorang pelukis? Dia cerita, pada masa kecilnya, pada waktu dia kecil, dia tinggal di rumah, ditinggal oleh mamanya, ada tugas tertentu. Nah waktu dia sedang berkumpul dengan salah seorang saudaranya, perempuan bernama Sally. Lalu waktu dia sampai ke dapur, dia melihat begitu banyak tinta berwarna di sana. Lalu dia mulai ngambil kertas, dia mulai melukis akan Sally tersebut, dilukis dalam kertas tersebut. Nah tentu saja sebagai seorang anak, waktu dia berbuat seperti itu, maka dapur tersebut menjadi kotor Bapak Ibu. Warna tercecer di mana-mana, kertas juga tercecer di mana-mana. Waktu mamanya pulang, sama sekali nggak marah. Dia malah memeluk anak itu sambil mengambil gambar tersebut. Wah, kamu menggambar Sally ya, bagus sekali gambaranmu itu. Kemudian dia mencium anak tersebut dan memberikan pujian kepada anak tersebut. Tanpa marah meskipun dapur itu berantakan. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Begitu pulang, waduh rumah kita berantakan, di mana ada mainan di sana sini, langsung kita marah, mencaci maki mereka, memarahi mereka habis-habisan. Namanya anak kecil Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa mengerti merapikan ruangan. Tapi kita seringkali marah untuk memarahi mereka. Tapi ibu dari Benjamin tersebut tidak. Dia mengatakan ciuman dari mama saya itu memotivasi saya untuk bisa melukis di waktu-waktu yang berikutnya. Sehingga dia bisa menjadi seorang pelukis terkenal. Dia mengatakan saya tidak pernah lupakan apa yang dilakukan mama kepada saya. Begitu luar biasa, berikan support kepada saya, berikan semangat kepada saya. Nah Bapak Ibu Tuhan, kira kita juga bisa bertindak seperti itu Bapak Ibu. Menjadi seorang orang tua atau menjadi seorang ibu, belajarlah untuk bisa berkomunikasi yang baik. Jangan sampai apa yang kita katakan menyakiti orang lain. Seringkali menurut survei yang dilakukan di Amerika, yaitu American Institute of Family Relation, waktu dia mensurvei ibu-ibu, pada waktu itu ada beberapa ibu, ada beberapa ratus ibu diwawancari di survei, dia mengatakan, coba dalam 1 minggu ini, berapa kali kamu memberikan puja pada anakmu, berapa kali kamu memarahi anakmu, mencaci maki anakmu. Hasilnya Bapak Ibu, 10 kali mereka lebih banyak mencaci maki anaknya daripada memberi pujian. Pujian cuma 1 kali, tapi 10 kali mereka banyak memarahi anaknya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Ini begitu menyedihkan. Martin Luther berkata seperti ini,
buang jauh-jauh yang namanya cambuk dan juga memanjakan anak. Tapi kalau kamu harus betul-betul sampai mencambuk anakmu karena anakmu nakal, ingat, cambuk ada tangan kirimu, apel ada tangan kananmu. Waktu kau setelah menghukum anakmu, berikan pujian juga kepada anakmu. Berikan pengertian. Jadi waktu anak itu nakal, beri dia pelajaran. Waktu dia berhasil, beri dia pujian dengan apel yang ada di tanganmu. Bapak yang dikasih Tuhan, itu harus kita lakukan untuk kita berbuat sebagai anak-anak Tuhan. Allah ingin Bapak Ibu. Anak adalah titipan Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Ajar mereka dengan baik, komunikasi dengan baik dengan mereka. Dan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, komunikasi dengan baik, minta hikmat dari Tuhan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, juga pada orang lain. Supaya kita bisa menjadi seorang wanita, seorang ibu, anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk peringatan demi peringatan yang Engkau berikan pada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali Tuhan memberikan peringatan kepada kami. Bagaimana seharusnya kami bertindak sebagai seorang orang tua, baik kami sebagai seorang ayah maupun seorang ibu. Supaya kami bisa mengerjakan tugas kami dengan baik sebagai anggota keluarga. Seorang ibu, kami bisa memperhatikan anak-anak kami. Sebagai seorang istri, kami juga bisa senantiasa menolong akan suami kami. Dan biarlah kami juga sebagai seorang suami bisa senantiasa memperhatikan akan anak-anak kami dan juga pas istri kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa melangkah dengan pasti dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu mudah untuk melakukan hal ini? Untuk ibu-ibu, mudah enggak kita bisa menjadi seorang ibu yang lebih berharga daripada permata? Agak sulit bukan? Kalau Bapak Ibu mengatakan, waduh saya nggak mungkin bisa melakukannya, itu artinya Bapak Ibu tuh memandang rendah Bapak Ibu sendiri, ibu-ibu sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan cara seperti apa? Yaitu kuncinya kita cinta kepada keluarga kita, pada suami dan juga anak-anak kita. Yang kedua, kita takut kepada Tuhan. Seperti ayat 30. Kalau kita takut kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kita pun bisa mencintai keluarga kita, suami dan juga anak-anak kita. Tapi sebaliknya, saya harapkan suami juga bisa mencintai istri dengan penuh tanggung jawab dan sepenuhnya mencintai suami. Demikian juga anak-anak harus bisa menghormati orang tua, ibu, saudara, ibu kalian. Kalau saudara bisa mencintai orang tua, bisa mencintai suami, dan bisa mencintai ibu dan juga istri, saya percaya seorang istri, seorang ibu bisa mengerjakan tugas atau bisa mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan ini. Karena cinta itu yang senantiasa bisa memberikan support kepada dia untuk bisa berbuat sesuatu bagi anggota keluarganya. Ingat, suami-suami, cintailah istrimu seperti dirimu sendiri. Demikian juga anak-anak, hormatilah orang tuamu seperti engkau juga menghormati akan Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa melakukan ini, maka seorang ibu bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bisa menjadi lebih berharga daripada permata. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptisan dewasa dan juga sudah sidi, silakan untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Bagi yang belum, jangan mengikutinya. Juga bagi yang masih baptis anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti terima roti dan anggur perjamuan, ingatlah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia rela mati bagi kita orang-orang berdosa. Kita pikir Bapak Ibu, tanpa kasih Tuhan hidup kita nggak ada pengharapan. Hidup dalam dosa dan kita mungkin akan mendapatkan hukuman kekal. Tapi karena kasih Tuhan yang mau mati di atas kayu salib, kita boleh mendapat keselamatan, hidup kita ada pengharapan, dan kita juga bisa menjadi anak-anak Allah, bukan lagi menjadi musuh-musuh Allah. Itu harapan kita Bapak Ibu. Nah, sebagai persiapan kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara menyanyikan sebuah lagu, yaitu Maukah Kau Jadi Roti yang Terpecah Bagiku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku?
memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kita ulangi bait pertama. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maka kau jadi saksi, memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kita jangan lagu melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kita ulangi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Waktu kita ada dalam keluarga kita, waktu kita bisa melayani akan keluarga kita, baik itu pasangan kita atau anak-anak kita, itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Biarlah kita juga berjanji kepada Tuhan untuk bisa melayani Tuhan lebih sungguh lagi dan juga melayani keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dengan lebih sungguh lagi melayani mereka. Dan kita juga belajar untuk bisa mengasihi akan orang tua kita. Mungkin mereka pernah menyakiti kita, mungkin ibu kita juga pernah menyakiti kita. Kita belajar untuk mengasihi mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kita belajar juga mengasihi akan anak-anak kita. Kalau mungkin anak-anak kita kurang baik, pernah menyakiti kita, mempermalukan nama keluarga kita, kita belajar untuk bisa mengasihi mereka, mengampuni segala kesalahan mereka. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai anak, kita betul-betul bisa layak menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Maka tugas kita sekarang mengasihi orang lain yang pernah menyakiti kita. Tuhan sudah melayani kita, maka tugas kita sekarang melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, dan juga gereja di mana kita bertumbuh.
Mari kita berdoa, saudara, kita mohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita mungkin pernah menyakiti mereka, tidak melayani dengan sungguh-sungguh, dan tidak mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menguduskan kita, dan hari ini, di hari ibu ini, kita boleh berjanji untuk menjadi seorang ibu yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi seorang ayah yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi seorang istri dan seorang suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga menjadi seorang anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita utarakan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati tanpa suara. Tuhan, ampuni kami kalau kami sebagai seorang suami pernah menyakiti istri maupun anak-anak kami. Kalau kami sebagai seorang istri pernah juga menyakiti suami kami dan juga anak-anak kami. Kalau kami sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, pernah juga menyakiti orang tua kami, juga mertua kami. Kalau kami sebagai orang tua, juga sebagai mertua, pernah menyakiti juga akan menantu dan juga anak-anak kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan, supaya kami bisa menjadi seorang anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang suami, menjadi orang tua, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang lebih berharga daripada permata, karena kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, tolong kami, memang tidak mudah untuk kami melakukan, tapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, dengan kemauan kami, komitmen kami, maka kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tolong kami, Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya pada hari kami layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Tolong kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan bersama, makan malam bersama, di mana pada hari itu mereka bersama-sama memperingati hari Paskah, hari di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, hari di mana mereka bersukacita karena anak sulung mereka tidak ikut terkena kutuk ke-10, karena dalam pintu rumah mereka masing-masing dioleskan akan darah anak domba. Dan setiap tahun mereka bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang diberikan pada mereka. Pada malam itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam. Dan hari itu merupakan hari terakhir di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu Dia mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, kemudian memberkatinya. Kemudian Dia memberikan pada murid-muridnya dan berkata pada mereka, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Dia mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa. Kemudian Dia memberkatinya. Setelah itu Dia memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua di cawan ini. Cawan ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia.
Saya persilakan Bapak, Ibu, dan juga saudara untuk bagi berdiri. Apakah sudah terima semua roti dan anggur ini? Kalau mungkin ada yang belum, kami akan memberikannya. Ada 2 orang yang belum. Mari kita ambil rotinya terlebih dahulu, Bapak Ibu, kita angkat. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Mari kita angkat anggurnya, Bapak Ibu. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa. Saya persilakan dengan kasih penginjil Sulaiman untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebetulan sehingga Kau memberikan kami kesempatan hidup sampai pada saat ini. Kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang adalah peringatan akan Engkau yang sudah kami lakukan. Bela kami bukan saja melakukannya sebagai sebuah sakramen, akan tetapi kami mengikuti akan kekudusan yang Tuhan ajarkan. Dan mau sungguh-sungguh mau hidup baru di dalam jalan Tuhan. Dan berkatilah setiap kami yang sudah bertekad dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Dengar doa kami di nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa doa syafaat. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, kami berdoa untuk rayon satelit ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan dalam pimpinan-Mu untuk rayon satelit. Biarlah para hamba Tuhan dan pengurus bisa kerjasama dengan baik untuk bersama-sama memajukan akan rakyat ini. Kami juga berdoa pula untuk para pengurus, beri kepada mereka kesehatan, hikmat dalam memikirkan kemajuan gereja bersama dengan para hamba Tuhan yang ada. Kami juga berdoa untuk anggota para pengurus supaya mereka senantiasa bisa memberikan support kepada para anggota keluarganya yang menjadi pengurus di rakyat satelit. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk negara kami Indonesia, di mana meskipun pemilu masih dilakukan tahun depan, namun sekarang suasana sudah terasa, di mana sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk bisa memenangkan salah satu capres, bahkan juga ada yang mulai menjelek-jelekan capres yang lainnya. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya negara kami tetap bisa terkontrol dengan baik, keamanan juga bisa tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk jemaat kami yang sekarang mungkin mereka kesulitan dalam usaha mereka, karena saya mendengar ada beberapa keluhan dari jemaat yang merasa usahanya sekarang juga semakin menurun, usaha juga sepi karena situasi ekonomi dan juga politik yang masih belum menentu memasuki tahun 2024 nanti. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan tolong dan juga pimpin akan anak-anakmu ini dalam kondisi seperti ini. Mereka juga senantiasa berharap pada pimpinan dan juga pertolonganmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan semua umat Tuhan sepanjang abad dan juga seluruh dunia ini untuk menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita, tak hanya persembahan yang bersifat materi yang hendak kita berikan, tetapi juga hati, bahkan seluruh hidup kita mau berikan buat Tuhan, sebab seluruh jiwa dan raga kita adalah milik Tuhan. Di dalam Roma 12 dinasehatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita berikan yang terbaik hanya buat Tuhan, bersama-sama kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hati kami Tuhan bersyukur. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat bangkit berdiri. Ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan sama-sama, hanya ini Tuhan. Ini Tuhan persembahanku, segenap jiwaku, Jiwa dan raga kami Tuhan, biarlah untuk Tuhan. Tak ku miliki Tuhan harta kekayaan yang cukup untuk membalas semua pengorbanan. berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya yang sudah Kau berikan kepada kami. Setiap kasih dan setiamu Tuhan yang tercurah kepada kami hari lepas hari Tuhan. Tak ada mampu kami bayar, tak mampu kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah anak-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib. Demi menyelamatkan hidup kami Bapa. Tak akan terbayar dan tergantikan dengan apapun juga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ini Tuhan. Bukan hanya materi Tuhan, tapi kami juga membawa hati, hidup kami, jiwa dan raga kami untuk kami persembahkan buat Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kini Tuhan, Kau juga kiranya mau memberikan hikmat kepada para pengurus di gereja kami ini untuk mengelola persembahan yang sudah terkumpul ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Hanya Dialah segala kemuliaan. Doksologi. Pujinya
Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, firman itu bukan cuma berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, namun betul-betul bisa kami dengar, dan lebih daripada itu, kami bisa melakukannya sebagai orang-orang percaya. Sehingga hidup kami bisa memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kami bisa melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, mari bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.